Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saya hormati saudara budi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Atas segala nikmatnya sempurnalah segala macam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di jalan dakwah, di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua telah bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ya. Saya diminta Ustaz Budi judulnya Ipar adalah Mau. Saya juga belum nonton film Ipar. Dan gak bakalan nonton juga kayaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ipar adalah mau. Apa maksudnya? Apa kalau kita ketemu ipar langsung mati gitu? Ya. Nah, ternyata ya bergerak ini slide-nya. Nah, ipar adalah maut. Sebenarnya ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aita al-habwa?" Qala al-habwu al-maut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita, ya. Hati-hati terhadap wanita. Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai ipar?" Ya, ada istri. Ya. Beliau menjawab, "Ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Ya karena mungkin ada ipar ini mungkin sering kita ketemu. Apalagi misalnya
yang kita serumah dengan adik ipar. Ya, nah ini memang harus diwaspadai, ya, harus kita hati-hati. Kenapa? Al-maut. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga diri, kalau kita tidak bisa waspada, bisa-bisa rumah tangga kita bisa menjadi hancur. Ya. Ikhwatal iman rahimahumullah, Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan al-hamu adalah kerabat suami selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri, boleh berduaan dengannya, dan tidak disebut sumber al-maut di sini adalah kehancuran. Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami, atau yang lainnya yang bukan mahram baginya. Ada mahram, ada muhrim, apa bedanya? Ya, kalau mahram adalah saudara yang haram dinikahi. Kalau muhrim itu adalah orang yang pakai baju ihram. Kita sering salah dalam mengartikan. Oh, bukan muhrim itu. Adalah muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ya, dia bersentuhan dengan iparnya biasa. Ya, dia mungkin boncengan dengan iparnya biasa. Dia berduaan dengan iparnya biasa. Ah, biasalah adik istri ini. Ah, biasalah adik suami ini. Menganggap biasa. Ya. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Inilah yang disebut dengan kebinasaan. Inilah yang disebut dengan kehancuran. Rumah tangga bisa hancur gara-gara kita meremehkan interaksi kita dengan ipar. Kita menganggap itu mahram, padahal itu bukan mahram. Ya. Sehingga mereka lebih layak untuk dicegah agar tidak terjadi khalwah daripada orang lain. Kalau yang menyebabkan kehancuran rumah tangga itu adik ipar sendiri, tentunya lebih menyakitkan. Kenapa? Orang dekat. Ya, makanya dalam satu hadis dikatakan, seseorang mencuri 10 rumah itu masih lebih ringan daripada dia mencuri rumah tetangganya. Kenapa? Tetangga yang seharusnya mendapatkan kebaikan kita, tetangga yang seharusnya mendapatkan rasa aman dari kita, tapi dia malah kita curi rumahnya. Dalam riwayat lain juga Nabi mengatakan, seseorang berzina dengan 10 orang wanita masih lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ya kan? Istri, ya, tetangga harusnya mendapatkan keamanan dari kita, mendapatkan kenyamanan dari kita. Ini malah seseorang berselingkuh dengan istri tetangganya. Makanya dosanya lebih besar. Ketika kejahatan itu dilakukan oleh orang yang kita kenal atau oleh orang yang dekat dengan kita, tentunya rasa sakitnya itu lebih daripada orang yang kita nggak kenal. Wajar aja nggak kenal kok mas saya. Ya, maka hati-hati. Ya, pada hari ini bukan hanya keadaan ipar. Ada seorang ayah misalnya, dia menggauli anaknya sendiri. Ada seorang ibu, ya, seorang ibu memvideokan anaknya berhubungan badan. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW mengingatkan, idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu anfusahum adzaballah. Jika zina dan riba terang-terangan dalam sebuah tempat, dalam sebuah kampung, maka mereka sebenarnya telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan
dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Berarti apa? Berdua-duaan sama ipar juga nggak boleh. Boncengan sama ipar juga nggak boleh. Bersentuhan tangan dengan ipar juga nggak boleh. Kenapa? Karena setan adalah orang ketiganya. Ya. Kalau kejadian nggak boleh dinikahin, ya kan? Tidak boleh seseorang itu dalam Islam menikahi adik dan kakaknya, nggak boleh. Dalam satu waktu tidak boleh. Harus diceraikan salah satunya, atau misalnya dalam istilah kita disebut dengan turun ranjang. Ya, misalnya istri meninggal, maka suami boleh menikah dengan adiknya. Tapi tidak boleh menikahi dua-duanya secara langsung, tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi walaupun seseorang itu senang, nggak bisa dinikahi juga, nggak bisa. Karena tidak boleh dalam Islam, harus diceraikan salah satunya. Maka itulah disebut ipar itu adalah kematian. Taruhlah kalau bapak misalnya senang dengan seorang wanita, bapak sudah nikah, masih bisa nikah lagi, ya kan? Masih bisa. Secara syariat masih dihalalkan, tapi dengan ipar nggak boleh. Maka itulah disebut dengan kematian, kebinasaan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya rumah tangga yang sebelumnya bisa berantakan. Dan kita nikahnya pun dengan adik istri, begitu menyakitkan juga. Jadi berarti apa? Kematian. Susah, mau diapa-apain udah susah. Ya, sampai kayak kasus ada yang mertua itu kan, ada yang mertua berzina dengan mantunya. Coba gimana coba? Berzina dengan mantunya, itu kan tobatnya susah kan? Mau tobat susah. Kalau seseorang berzina dengan pelacur, tobatnya gampang. Dia tobat udah, nggak ada kaitan apa-apa lagi. Tapi sekarang bapak berzina dengan anaknya itu, tobatnya susah. Terus punya anak misalnya, gimana coba? Atau tadi mantu berzina dengan mertuanya, itu kan tobatnya susah. Dia menyakiti anaknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karenanya Islam itu sangat menjaga sekali. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Jangan berduaan, jangan berkhalwat. Khalwat pada hari ini begitu mudah. Ya, enggak kayak zaman dulu ya Pak. Bapak-bapak mungkin zaman dulu belum ada handphone, khalwat susah, harus ketemuan dulu, harus janji dulu di sebuah tempat. Tapi khalwat pada hari ini bisa lewat handphone. Ya kan? Kita di kamar berduaan, video call, itu udah khalwat. Kita chattingan, itu sudah khalwat. Bermesra-mesraan, itu sudah khalwat masuknya, walaupun secara fisik tidak bertemu. Ya. Ada seseorang istri, ya, dia cerai dengan suaminya. Dia cerita sama saya cerai Ustaz. Kenapa? Karena suaminya ketahuan ada hubungan dengan wanita lain, dan dia, mohon maaf, dia video callan dalam keadaan tidak berpakaian. Si perempuan yang tidak berpakaian, si laki-laki yang tidak berpakaian, video call, nggak ketemu, cuma video callan doang. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini luar biasa. Handphone itu bisa menjadi pintu kehancuran rumah tangga, juga bisa menjadi pintu keutuhan rumah tangga, juga bisa, tergantung cara kita menggunakan. Dan bisa menjadi babun min abwabil khair, bisa menjadi pintu kebaikan, bisa menjadi pintu keburukan. Ya. Kalau dulu orang prostitusi, kalau dulu pelacur, prostitusi harus di pinggir jalan, ya, harus dilokalisasi. Sekarang prostitusi bisa lewat handphone, ya. Aplikasi WeChat, ya, sampai sekarang belum ditutup. Itu kan aplikasi itu kan memang prostitusi secara online. Jadi orang nggak perlu di pinggir jalan, lewat aplikasi aja sudah banyak korbannya. Ya, sudah banyak korbannya. Ada yang dibunuh,
anak masih muda dibunuh karena menjajakan dirinya lewat online. Ya, sekarang wabah yang bahaya di Indonesia apa? Judi online, pinjaman online, serba online. Ini wabah nih, lebih bahaya daripada COVID, ya kan? Itu kemarin seorang istri membakar suaminya gara-gara judi online. Coba. Ya, sampai sekarang pemerintah karena begitu seriusnya membentuk satgas khusus untuk judi online. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mahram padahal bukan. Sering kita menganggap ya ayah angkat, anak angkat itu kan bukan mahram kan. Makanya kalau kita mengadopsi anak itu juga harus kita pikirkan konsekuensinya. Ya. Ayah angkat, anak angkat, itu saya punya ayah angkat di situ. Itu mahram atau bukan? Bukan. Ipar, sepupu, sepupu kan. Kadang kita mudah bergandengan tangan, ya, tepok sana tepok sini, ya. Nah, sepupu boleh dinikahi, ya, pergi ke sana pergi ke sini, ya sebenarnya itu tidak dibolehkan. Kita membuka aurat di hadapan sepupu itu juga tidak dibolehkan karena memang, ya, mereka itu bukan mahram. Nah, ini ya, fitnah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah ada sepeninggalku fitnah atau cobaan yang paling berbahaya bagi laki-laki selain fitnah, cobaan terhadap wanita. Banyak laki-laki, wanita masing-masing punya cobaan, punya ujian. Apa ujian laki-laki? Ujian laki-laki itu ketika dia memiliki segalanya. Dia punya jabatan, dia punya harta. Tapi wanita diuji ketika suaminya gak punya apa-apa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab terhadap lawan jenis, termasuk terhadap ipar, ya, terhadap yang bukan mahram, yang kadang-kadang kita anggap sebagai mahram. Sepupu tidak berduaan, nggak boleh berduaan dengan ipar, dengan sepupu nggak boleh. Dengan saudara tiri misalnya nikah kan, ada seorang nikah masing-masing bawa anak, ayah bawa anak, ibu bawa anak, itu kan boleh nikah, ya kan? Itu bukan mahram itu harus auratnya harus dijaga. Maka tidak, terhadap yang bukan mahram tidak boleh kita berduaan. Kenapa? Karena yang ketiganya itu adalah syaitan. Ya. Dan syaitan luar biasa dalam mengajak seseorang ke dalam perzinahan. Bagaimana kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Halal dan Haram? Awalnya apa? Seseorang itu terjerumus ke dalam perzinahan diawali dengan nadhrah. Apa itu nadhrah? Penglihatan. Setelah nadhrah apa? Setelah nadhrah ibtisam, senyuman. Ya, habis lihat-lihatan senyuman, kirim emotikon. Nah, emotikon sekarang bahaya juga, Pak. Bisa suka disalah tafsirkan. Apalagi emotikon dikirim ke lawan jenis itu juga bisa berbahaya. Kita ada istilahnya, Pak, ngetiknya pakai jari, bacanya pakai hati, ya kan? Memang ngetiknya pakai jari, tapi bacanya pakai hati. Ya. Setelah ibtisam, kemudian apa lagi? Kalam, ngobrol deh. Ya. Habis ngobrol, apa berhenti saya tak dari situ? Mau'id, janjian. Ya. Janjian kita ketemu di mana ya? Kita ngobrol di mana ya? Ya. Setelah janjian, liqa, ketemuan. Setelah ketemuan, ya itu, setan punya langkah lagi. Ya,
Makanya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya apalagi tadi ipar. Ipar ini adalah mungkin kita yang di rumah ada adik ipar, kita tiap hari ketemu, ya kan? Ya makanya kalau bisa itu serumah. Ya kalau bisa jangan sama adik ipar. Kecuali darurat. Ya. Dan kita bisa menjaga benar-benar. Ya kan? Sudah banyak terjadi perselingkuhan, kehancuran rumah tangga gara-gara ini. Karena potensinya besar. Sesuatu yang potensinya besar dalam Islam itu mendekatinya pun dilarang. Ya kan? Harta anak yatim dilarang kita buat mendekat itu. Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu deketin harta anak yatim. Kenapa? Anak yatim lemah, kita kuat. Kita lebih leluasa untuk menzolimi mereka. Kemudian tidak berkomunikasi melalui japri tanpa ada keperluan. Nggak usah japri akhwat kalau nggak ada keperluan. Udah sholat belum? Ngapain aja udah sholat? Ini namanya modus. Udah baca Quran belum? Ngapain aja udah baca Quran? Jangan lupa sholat malam hari ini. Masya Allah, kelihatannya soleh. Padahal ada udang di balik bawah. Ngapain? Sama istrinya nggak pernah, sama istri orang lain ingetin. Ini tausiah. Tausiah nggak usah pakai japri. Itu syaitan. Syaitan bisa membungkus dengan kebaikan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur antara kebaikan dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jangan. Syaitan itu luar biasa. Ya, emang tadinya awalnya tausiah dulu. Ya. Setelah itu mungkin bisa berbincang yang lain-lain. Ya. Ya, kita mungkin yang di kantor, kita harus hati-hati. Karena mungkin teman kantor kita pulang naik motor sekalian nganterin sekalian. Awalnya itu sekalian nganterin. Satu mobil, satu motor, awalnya sekalian. Ya. Selanjutnya nanti sekali nganter, 2 kali nganter, 3 kali nganter, bisa lain. Ya. Setan memiliki banyak peluang untuk menjerumuskan kita. Ya. Kita jaga rumah tangga kita, karena rumah tangga ini adalah salah satu harta yang paling berharga. Ya. Ya memang ujian hidup rumah tangga itu hidup yang lama bersama orang yang sama. Ya, minggu depan orangnya dia lagi. Bulan depan kita lihat istrinya masih dia juga. Ya kan nggak mungkin kita ganti, Pak. Kecuali istrinya lebih dari satu. Minggu ini beda, minggu depan beda. Kalau yang nggak berani kayak kita kan sama, Pak. Iya kan? Yo jadi Pak, karena rumah tangga ini kan ibadah yang paling lama. Iya kan? Kalau sholat 10 menit selesai, puasa sebulan selesai, tapi rumah tangga hidup yang lama bersama orang yang sama sampai mati. Makanya modalnya 2, syukur sama sabar. Kelebihannya kita syukuri, kekurangannya kita sabar. Ada cerita, ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, waktu saya belum nikahin istri saya, dia itu cantik banget, paling cantik. Tapi begitu saya sudah nikahin kok biasa aja. Malah yang cantik itu yang belum saya nikahin." Apa kata syekh itu? "Wahai saudara, andai ada kambing dibedakin, pasti kambing itu lebih cantik daripada istrinya. Karena yang masalahnya bukan istrinya, yang masalah itu matamu itu loh." Iya kan? Sebenarnya istri kita tetap cantik, Pak. Cuma mata kita, ya kan? Sesuatu yang belum kita miliki itu pasti lebih indah. Ya, Bapak udah punya mobil, melihat mobil orang pun kayaknya enak mobil itu. Tapi begitu kita udah punya, seminggu paling kita lihat terus. Habis itu udah biasa aja. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, apa mahram itu?
Ya, silakan nanti bisa lihat dalam surat An-Nisa, di situ Allah jelaskan ya tentang mahram sangat jelas. Dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24 Allah berfirman, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharapkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara seperempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua ya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum bercampur dengan istrimu ya, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Nah tadi ipar ya, dilarang oleh Allah, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Dulu boleh. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharapkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, maka tadi mahram itu macam-macam. Ada namanya mahram mu'abbad. Artinya apa? Selamanya nggak boleh dinikahi. Ya, contohnya bagi ibu kita. Ya, nanti akan kita jelaskan siapa aja. Yang selanjutnya mahram mu'aqqad. Artinya tidak boleh dinikahi pada posisi tertentu saja. Jika kondisi hilang maka menjadi halal. Seperti tadi ipar, ya kan? Misalnya ada orang, ya tadi ada orang istrinya meninggal, daripada susah-susah nyari, terus saya nikah sama istri saya juga boleh. Kalau istrinya yang pertama udah meninggal, banyak begitu. Ya, udah nggak usah jauh-jauh lah nyari. Nih, adiknya istri aja udah. Nah, mahram mu'abbad dibagi menjadi 3. Ya, ada yang karena nasab, ya, karena ikatan perkawinan, dan karena persusuan. Mahram mu'abbad karena nasab itu ada 7. Yang pertama ibu, yang termasuk di situ ibu kandungnya, ibu dari ayahnya dan neneknya, dari jalan laki-laki atau perempuan dan ke atasnya, itu tidak dibolehkan. Selanjutnya anak perempuan, yang termasuk di sini adalah anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah. Kemudian saudara perempuan, kemudian bibi dari jalur ayah. Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ayahnya ke atas, termasuk kalau adalah bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Paman, bibi nggak boleh. Ya. Jadi Islam itu melarang. Juga ini akan punya efek secara kesehatan juga. Karena ada, kalau seseorang itu bisa, jangan kan sama sepupu aja kalau kita nikah, itu juga bahaya. Mutasi gennya kan sama. Bisa berpotensi nanti anaknya cacat. Ya, aja lebih Islam itu kalau kita ingin punya anak kita itu cerdas, sehat, jangan sama saudara kalau bisa. Karena kalau nikah sama saudara, kalau kita ada masalah masih saudara. Iya kan? Kita nikah sama sepupu, ya kan? Ternyata ada masalah masih sepupu juga, kan nggak bisa bubar jadi sepupu, kan nggak bisa. Kadang-kadang kalau repotnya kalau nikah sama saudara tuh begitu. Bibi dari jalur ibu. Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ibu, ya. Dari ibu ke atas, termasuk dalamnya adalah saudara perempuan dari ibu ayahnya. Yang karena anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang dimaksud di sini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuannya, dan ini terus ke bawah. Kemudian mahram mu'abbad karena ikatan perkawinan ada 4.
Pertama, istri dari ayah. Ya, ini nggak boleh. Kalau misalnya cerai nggak boleh. Kedua, ibu dari istri, ibu mertua. Ibu mertua ini menjadi mahram selamanya dengan hanya sekadar akad nikah dengan anaknya. Walaupun apa? Misalnya orang nikah, terus istrinya belum disetujui, ternyata dia cerai, tetap dia nggak boleh nikah sama mertuanya. Wah, ternyata ibunya lebih cantik misalnya, diceraikan anaknya, dinikah sama mertuanya, nggak boleh. Kalau sudah akad tidak boleh. Menurut mayoritas ulama. Yang termaksud di dalamnya adalah ibu dari ibu mertua dan ibu dari ayah mertua. Ketika anak perempuan dari istri, ya, dari istri anak tiri, ya, ia bisa menjadi mahram, ya. Anak tiri bisa menjadi mahram dengan syarat si laki-laki telah menyetubuhi ibunya, maka jadi mahram itu anak. Kalau belum jadi mahram. Jika hanya sekedar akad dengan ibunya, namun si ibu belum sempat disetubuhi, maka boleh menikahi anak perempuannya tadi. Yang termasuk mahram juga adalah anak perempuan dari anak perempuan dari istri, dan anak perempuan dari anak laki-laki dan dari istri. Keempat, istri dari anak laki-laki. Yang termasuk mahram juga adalah istri dari anak persusuan. Nah, ini mahram mu'abbad karena persusuan, wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari wanita yang menyusui, saudara perempuan dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui, ibu dari suami dan wanita yang menyusui, saudara perempuan dari suami dan wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari suami dan wanita yang menyusui, ya, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Oke, jadi masalah rodho'ah ini juga harus diperhatikan. Ya, tapi kalau hanya sekedar 1-2 kali tidak, itu kata Nabi tidak diharamkan. Kalau yang sekedar sekali 2 kali cuma ibaratnya kan si anak itu cuma sekedarnya saja. Artinya proses susuan itu yang menumbuhkan tulang, menumbuhkan daging, artinya terjadi dalam proses yang lama, 2 tahun, setahun, lama. Jadi kalau yang sekedar tidak. La tuharrimu al-massah wal massatan. Sekali isapan dan 2 kali isapan itu tidak mengharamkan. Tapi yang mengharamkan itu yang air susu itu menumbuhkan daging dan tulang. Kemudian mahram mu'aqqad tadi dilarang dinikahi yang sifatnya sementara, ya. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 8 saudara perempuan dari istri yang tadi ipar. Ya, kalau sudah cerai atau meninggal maka boleh dinikahi. Kemudian bibi dari jalur ayah atau ibu dari istri. Kemudian Nabi SAW bersabda tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi dari ayahnya atau ibunya. Namun jika si istri telah cerai atau meninggal dunia, maka laki-laki tersebut boleh menikahi bibinya. Istri yang telah bersuami, ya, istri yang telah bersuami dari istri orang kafir jika dia masuk Islam. Kalau sudah cerai, sudah selesai masa iddahnya, nah itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Dulu masih ada budak, sekarang udah gak ada. Itu sebagai ketetapan atas kamu. Wanita yang telah ditalak 3, ya, wanita yang telah ditalak 3 setelah masa iddahnya selesai, maka boleh dinikahi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230 Allah berfirman, kemudian jika kamu mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kalau udah cerai 3 kali, suami itu nggak boleh balik lagi suami yang pertama sampai istri itu nikah lagi dengan yang lain, tapi nggak boleh direkayasa. Ya, dicari apa namanya istilahnya muhalil. Kamu nikah pura-pura aja sama istri saya mau balikan karena saya sudah talak 3. Nah itu nggak boleh. Jangan-jangan ada kalungnya lagi. Muhalil. Wanita musyrik sampai masuk Islam, nah itu nggak boleh.
menikahi. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mungkin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Wanita berzina sampai dia bertaubat. Ya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina itu tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki yang musyrik yang demikian itu diharapkan atas orang-orang yang beriman. Cara menikahi wanita berzina misalnya, pelacur misalnya. Ada seorang menikah dengan pelacur. Yang pertama harus meyakinkan dia sudah taubat, benar-benar taubatan nasuha. Dan harus dipikirkan juga penyakitnya. Kalau seseorang ingin menikah dengan pelacur. Kemudian istibra, menunggu 1 kali haid atau sampai bayi dalam kandungannya lahir. Ya. Rasulullah mengatakan wanita hamil tidaklah disetujui hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil sampai 1 kali haid. Wanita yang ihram sampai dia tahalul. Ketika ihram itu kan nggak boleh nikah. Ya. Sampai selesai proses umroh. Terakhir tidak boleh menikahi wanita yang kelima, padahal punya 4 istri. Gak boleh. Ada dulu zaman Nabi, namanya Ghailan. Ghailan ini punya 10 istri. Maka dia masuk Islam. Apa kata Nabi? Amsik arba'an wa farid sa'irahunna. Pilih 4, yang 6 ceraikan. Nah, jadi Islam itu sebenarnya, karena orang itu hanya Islam membolehkan poligami, padahal sebenarnya Islam itu membatasi. Tadinya poligami itu tanpa batas. Datanya Islam dibatasi, hanya boleh sampai 4. Karena mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini, silakan ada yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, izin pertama. Yang pertama terkait wanita musyrik dilarang dinikahi sampai dia masuk Islam. Yang sekarang apa masih ada yang namanya ahli kitab yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim? Apakah ahli kitab sekarang dia termasuk musyrik? Yang pertama. Ada satu lagi, batasan seseorang satu persusuan bisa menjadi mahram. Itu saya pernah dengar dari teman itu, ada seorang anak yang diangkat oleh seorang perempuan. Nah, dia yang menjadi mahram, dia berobat ke dokter sehingga dilakukan rekayasa sehingga orang itu bisa keluar susunya sehingga bisa menyusukan anaknya. Nah, itu mungkin hal yang berbeda dari yang berapa banyak persusuan mungkin. Itu ada yang ketiga mungkin itu ya. Yang satu berapa banyak dia bisa jadi mahram, yang satu lagi yang tentang dipaksa supaya bisa keluar susu supaya menjadi mahram terhadap ibunya. Seperti itu Ustaz. Iya. Siapakah ahli kitabnya? Ahli kitab ya al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka sampai sekarang masih ahli kitab? Iya. Ya. Waktu di Mesir saya pernah tanya sama seorang syekh, apakah sekarang kenapa mereka masih disebut ahlul kitab? Ya karena mereka masih beriman dengan Allah, cuma cara mereka beriman itu salah. Ya mereka meyakini bahwa Isa itu anak Allah. Terus apakah boleh menikah dengan ahlul kitab pada hari ini? Boleh. Tetapi memang Majelis Ulama Indonesia itu mengambil pendapat Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar tidak membolehkan. Karena Ibnu Umar mengatakan kekafiran apa yang lebih kafir selain orang yang menganggap Isa itu sebagai anak Allah. Maka Majelis Ulama ya waktu zamannya Buya Hamka ya, itu melarang. Kenapa? Sebagai bentuk tindakan preventif. Karena Anda misalnya memakai pendapat yang dibolehkan, akan terjadi juga bisa terjadi kristenisasi. Jadi yang boleh itu laki dengan wanita ahlul kitab. Tapi kalau laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanita mukminah. Dengan harapan apa? Dengan harapan si laki-laki ini bisa mengislamkan istrinya. Jangan sampai terbalik. Ya. Tapi tadi harus tetap ya saya kira tentu yang lebih diprioritaskan ya diberi
Apa artinya apa ya? Kalau kita menikah lebih baik masuk Islam dulu, itu lebih baik, ya, lebih baik. Ya. Tapi Majelis Ulama Indonesia itu pakai pendapat yang melarang, ya, yang melarang untuk preventif. Ya. Kemudian berapa lama sih ya? Ya kalau hadisnya tadi yang menumbuhkan tulang dan daging. Ya kalau cuma makanya hadis itu kan kalau misalnya cuma sekali, 2 kali, tidak lama ya, itu tidak mengharapkan. Tapi bagaimana berapa lamanya saya belum tahu ya. Nanti coba saya baca ya. Tapi yang jelas yang mengharapkan itu kata Nabi yang bisa menumbuhkan tulang dan daging. Ya, kira-kira kan kalau air susu yang bisa menumbuhkan tulang dan daging itu kan pasti prosesnya lama. Mungkin bisa setahun, bisa 6 bulan, ya kan? Nah itu kan. Tapi kan kalau cuma sekali 2 kali itu kan tidak berpengaruh lah ya, tidak berpengaruh gitu. Sama kemudian mohon maaf, masalah fikih kan kita harus jelas. Misalnya ada juga orang tanya orang, bagaimana kalau suami minum air susu istrinya, mohon maaf? Apakah si suami ini otomatis jadi mahram? Ya enggak, kan udah gede. Karena tidak ada lagi proses pertumbuhan daging dan tulang. Otomatis jadi mahram dong, harus cerai dong ya enggak. Ya. Kemudian tadi yang ketiga apa? Hukumnya seseorang Supaya dipaksa itu belajar susu supaya bisa menyusukan anak angkat padahal dia tidak melahirkan, dan itu bisa keluar di makanya kayak hukumnya gimana? Gitu ya. Saya belum tahu tuh jawabannya karena biasanya kan air susu itu pasti keluar karena seseorang itu melahirkan. Kalau direkayasa seperti itu gimana? Beda halnya dengan misalnya seseorang melahirkan terus nggak keluar air susunya, terus diobati misalnya dirangsang sampai keluar air susunya. Nah ini nggak melahirkan, tapi mau keluar air susu itu kayaknya. Nah, saya belum tahu ya hukumnya ya. Tapi itu saya kira agak aneh juga. Ya, kayak sama sekarang orang ada juga sewa rahim. Ya, kalau sewa rahim jelas nggak boleh. Ya, jadi ada orang pengen punya anak tapi nggak mau melahirkan. Nah, ini lebih unik lagi. Ya. Jadi bagaimana caranya? Dia sewa rahim. Ya, jadi sperma suami istri dimasukkan mungkin ke melakukan inseminasi buatan, terus dimasukkan ke rahim seseorang, sewa rahim. Itu di India juga banyak terjadi. Nah itu juga itu tidak dibolehkan karena itu masuknya dengan itu masuknya zina. Sama bayi tabung boleh dalam Islam boleh, tapi harus suami istri. Ya. Kalau bukan suami istri jatuhnya zina, walaupun tidak terjadi hubungan badan. Ya, makanya dalam Islam bank sperma itu ya nggak boleh. Ya, kalau di Eropa ada bank sperma, jadi dikumpulkan sperma dari macam-macam tuh, ada dari Eropa, dari Afrika. Jadi kalau seorang wanita, saya pengen anaknya kayak orang Thailand, carilah sperma orang Thailand. Pengen anaknya boleh cari sperma orang Eropa. Nah ini tidak dibolehkan dalam Islam karena ini bertentangan dengan maqasid syariah. Tujuan syariat diturunkan. Salah satu tujuan diturunkan syariat itu apa? Menjaga nasab. Karena dengan begini nasab tidak terjaga. Ya, hifdzun nasab. Ya. Ada lagi apa ya? Ada yang lain? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena sekarang atau udah lama ya sering terjadi, mohon maaf, zina hingga melahirkan. Pernikahan terjadi tapi sudah hamil duluan. Yang jadi pertanyaan, itu anaknya bin ibunya atau bin bapaknya? Si laki-laki si perempuan ini hanya dia berdua berzina, bukan laki-laki banyak gitu. Iya. Nah si anaknya ini bin siapa? Bin ibu atau bin bapak? Satu. Yang kedua yang jadi ruwet itu menurut saya akhir-akhir ini, dengan cueknya gitu biasa aja gitu. Nanti pada saat nanti dia nikah terus misalnya kurban
nikah terutamanya. Binnya siapa? Jadi kalau udah nanti salah jadi salah terus jadi salah. Mohon tanggapan pencerahannya fenomena seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada terjadi hubungan ya, maka anaknya itu binnya bin siapa? Ya, kalau kata Nabi al-waladu lil firash. Firash itu artinya kasur. Kasur di sini maksudnya adalah wanita. Nah kalau berarti binnya bin siapa? Ya bukan bin bapaknya. Makanya ketika seseorang itu terjadi makanya perzinahan itu kan derita tiada akhir lah ibaratnya, karena akan berefek. Nah nanti kalau nanti anaknya itu menikah, kalau anaknya itu perempuan, si bapak tidak boleh menjadi wali nikah, karena itu bukan anak. Terus walinya siapa? Walinya wali hak, bukan? Nah, maka di situ harus ada keterusterangan, ya. Karena itu tadi punya efek. Nah, nanti kalau sampai yang menikah bukan wali yang berhak, itu kan bisa mempengaruhi kesahan nikah. Nanti itu akan terjadi. Makanya kata Imam Syafi'i, zina itu kan utang. Ya. Artinya apa? Kalau kau melakukannya pada yang lain, nanti bisa juga itu kejadian kepada keluarga juga. Ya, jadi gitu, nggak boleh dinasabkan kepada ayah, nggak boleh. Ya harus dikasih tahu konsekuensinya. Ya memang itu berat. Ya, itulah makanya dilarang tadi, wala taqrabu wala taqrabus. Jangan dekati perzinahan. Karena kita juga sebagai orang tua pada hari ini itu begitu berat. Makanya kalau kita punya anak gadis, sudah ada yang suka, sudah ada yang ini, udah segera. Kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau ada seseorang yang kamu itu agamanya, akhlak, nikah. Karena kalau tidak, kata Nabi, akan terjadi kerusakan. Ya, kerusakan pada hari ini. Ya, gitu ya, baik. Baik, waktu juga yang mengakhiri kajian kita siang ini. Dan sebelum kita tutup, jemaah bisa lihat juga file materi yang telah kami share di grup jemaah Al-Ikhlas untuk bisa dipahami kembali. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa dan mohon bimbing doa, mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya astaghfirullahaladzim, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la bala'an illa dafa'tah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur al-muslimin wal mujahidin fi Filastin alladziina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ahlikil yahud al-ghasibin. Allahumma ahlikil kafarat al-musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa adkhil fi qulubihim ar-ru'ba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.